Halo, jumpa lagi dengan saya Rahmat Sugiarto. Apa kabar? Semoga Anda semua selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam pembahasan tentang HCDP, Human Capital Development Plan. Dan pada video kali ini kita akan bahas elemen terakhir dari HCDP, yaitu tentang teknologi dan sistem pendukung. Yuk, ikuti terus video ini. Ya, teman-teman semua, sekarang kita masuk ke pembahasan yang berikutnya dari HCDP, yaitu teknologi dan sistem pendukung. Jadi, dari keseluruhan elemen HCDP, maka teknologi dan sistem pendukung ada di elemen yang terakhir, di mana teknologi dan sistem pendukung ini artinya menggunakan teknologi untuk mendukung pelaksanaan HCDP, seperti Learning Management System atau LMS, untuk mengelola pelatihan, kemudian sistem human resources berbasis data untuk memantau perkembangan pegawai, dan platform komunikasi untuk menghubungkan pegawai dengan mentor atau pelatih. Teknologi dan sistem pendukung dalam HCDP berperan penting untuk memastikan pengelolaan pengembangan sumber daya manusia berjalan efisien, terukur, dan terintegrasi dengan tujuan organisasi. Dalam penggunaan teknologi dan sistem mendukung, maka elemen yang pertama atau komponen yang pertama adalah Learning Management System atau LMS. Yang kedua adalah Human Resources Information System atau HRIS. Kemudian Assessment Tools. Kemudian yang keempat adalah Sistem Manajemen Kinerja atau Performance Management System atau PMS. Kemudian platform e-learning dan micro-learning. Kemudian yang keenam, Talent Management System atau TMS. Kemudian 7, platform komunikasi dan kolaborasi. Kedelapan, sistem analitik dan dashboard SDM. Ke-9, sistem penghargaan dan pengakuan digital. Ke-10 adalah teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama dari sistem teknologi dan sistem pendukung dalam HCDP, yaitu Learning Management System atau LMS. Jadi fungsi dari Learning Management System ini adalah menyediakan platform untuk mengelola pelatihan secara digital. Yang kedua, fungsinya mengintegrasikan materi pelatihan, modul, dan ujian dalam satu sistem. Kemudian, fungsi berikutnya adalah memberikan akses fleksibel kepada pegawai untuk belajar kapan saja dan di mana saja. Fitur utama dari LMS adalah kursus online, di mana di dalamnya ada video, modul, dan e-book yang bisa diakses. Kemudian fitur berikutnya adalah forum diskusi untuk interaksi antar peserta. Kemudian fitur pelacakan progres belajar individu. Contohnya adalah LMS ini contohnya adalah Moodle, Talent LMS, Google Classroom, dan lain-lain. Kita masuk sekarang ke elemen yang kedua dari teknologi dan sistem pendukung, yaitu Human Resource Information System atau HRIS. Fungsinya menyimpan dan mengelola data pegawai terkait kompetensi, pengalaman, dan aspirasi karir. Yang kedua, memantau perkembangan pegawai berdasarkan indikator tertentu seperti pencapaian Individual Development Plan atau IDP. Fitur utama dari Human Resource Information System ini adalah data profil pegawai, kedua, catatan pelatihan dan sertifikasi. Yang ketiga, perencanaan suksesi berbasis data. Contoh teknologi Human Resource Information System ini adalah SAP Success Factors, Workday, Bamboo HR. Teman-teman, elemen yang ketiga dari teknologi dan sistem pendukung dalam HCDP adalah Assessment Tools, yang fungsinya untuk mengukur kompetensi, potensi, dan performa pegawai secara objektif. Yang kedua, memberikan masukan untuk menyusun program pelatihan atau rencana karir. Jenis alatnya bisa psikometri, yaitu untuk mengukur kepribadian, potensi kepemimpinan atau kemampuan berpikir.
Kedua, simulasi dan studi kasus untuk mengevaluasi keterampilan teknis atau manajerial. Dan yang ketiga adalah feedback 360 derajat untuk mendapatkan perspektif dari atasan, rekan kerja, dan bawahan. Contoh teknologinya adalah Hogan Assessments, Gallup Clifton Strengths, SHL, dan seterusnya. Yang keempat, teknologi dan sistem pendukung dalam HCDP adalah Sistem Manajemen Kinerja atau Performance Management System atau PMS. Fungsinya adalah memantau kinerja karyawan atau kinerja pegawai secara real time dan terstruktur. Kemudian mengintegrasikan Key Performance Indicators atau KPI dengan program pengembangan SDM. Fitur utamanya, dashboard kinerja individu dan tim. Kemudian yang kedua, umpan balik langsung dan penilaian kinerja. Fitur yang lain adalah rekomendasi otomatis untuk pelatihan berdasarkan hasil evaluasi. Contoh teknologinya adalah Oracle, HCM Cloud, Zoho People, Cinerion. Sekarang elemen yang kelima, yaitu platform e-learning dan micro-learning. Fungsinya adalah menyediakan pembelajaran mandiri untuk karyawan dalam format digital. Menyediakan pembelajaran mandiri untuk pegawai dalam format digital. Kedua, mendukung pembelajaran berbasis micro-learning, yaitu pembelajaran dengan konten singkat dan spesifik. Fitur utamanya adalah konten video pendek, kemudian kuis interaktif dan gamifikasi, lalu sertifikat digital setelah penyelesaian pelatihan. Contoh teknologinya, Coursera for Business, Udemy Business, EdApp. Sekarang kita masuk ke komponen yang keenam dari teknologi dan sistem pendukung dalam HCDP, yaitu Talent Management System atau TMS. Fungsinya adalah mengelola pengembangan talenta mulai dari rekrutmen hingga suksesi. Kemudian kedua, mengintegrasikan data kinerja, kompetensi, dan pelatihan untuk mendukung manajemen karir. Fitur utamanya, penilaian potensi dan kompetensi. Kemudian pemantauan jalur karir atau career pathing. Yang ketiga, perencanaan suksesi atau succession planning. Contoh teknologinya, Cornerstones on Demand, LinkedIn, Thailand Insight, ADP Workforce Now. Yang ketujuh sekarang adalah platform komunikasi dan kolaborasi. Fungsinya, memfasilitasi kolaborasi antar pegawai dalam program pengembangan, mendukung mentoring dan coaching melalui komunikasi jarak jauh. Fitur utamanya, video conference, chat, dan file sharing, kemudian forum diskusi untuk berbagi ide dan pengalaman. Contoh teknologinya, Microsoft Teams, Slack, Zoom, dan lain-lain. Yang kedelapan adalah sistem analitik dan dashboard SDM. Fungsinya, menganalisis data pegawai untuk mengidentifikasi tren, gap kompetensi, dan kebutuhan pengembangan. Kemudian memberikan laporan terperinci untuk pengambilan keputusan. Fitur utamanya adalah analisis prediktif untuk perencanaan suksesi. Kemudian visualisasi data dalam bentuk grafik dan dashboard. Contoh teknologinya Tableau, Power BI, dan Visio. Kemudian yang kesembilan adalah sistem penghargaan dan pengakuan digital. Fungsinya memberikan penghargaan secara otomatis berdasarkan pencapaian pegawai, mendukung program penghargaan berbasis gamifikasi. Fitur utamanya, poin penghargaan untuk pelatihan yang diselesaikan. Kemudian, fitur sertifikat digital dan badge prestasi. Contoh teknologinya, Kudos, Bonusly, Gusto, dan lain-lain. Yang ke-10 adalah teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI. Fungsinya, memberikan rekomendasi personalisasi untuk pelatihan atau pengembangan, mengidentifikasi potensi kepemimpinan berdasarkan data kinerja dan penilaian. Fitur utamanya, analisis gap kompetensi otomatis, asisten virtual untuk mendukung pembelajaran dan coaching. Contoh teknologinya, Eightfold AI, IBM Watson Talent. Sekarang kita masuk pada apa manfaat teknologi dan sistem mendukung dalam HCDP. Yang pertama adalah
tentu saja efisiensi operasional, yaitu proses pelatihan, evaluasi, dan pengembangan lebih terstruktur dan otomatis. Yang kedua, manfaatnya adalah aksesibilitas, yaitu pegawai dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga, manfaatnya adalah data-driven decision making, yaitu memanfaatkan data untuk perencanaan karir, pelatihan, dan suksesi. Yang keempat, manfaatnya adalah pengalaman pegawai yang lebih baik, yaitu memberikan pengalaman pembelajaran yang personal dan menarik. Demikian teman-teman video kita tentang teknologi dan sistem mendukung. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.